Ya, baik. Kita lanjutkan ya pembelajaran pada hari ini tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Vegetatifnya vegetatif alami ya. Nah ini, reproduksi vegetatif merupakan reproduksi secara aseksual, jadi tidak kawin. Kalau tadi yang generatif kan tumbuhan biji ya, terjadi proses fertilisasi, penyerbukan, gitu. Jadi jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, gitu ya. Lalu akhirnya si serbuk sarinya ini membuahi bakal bijinya, gitu ya. Kalau ini dia tidak kawin, gitu ya, tidak bertemu antara sel jantannya dan sel betinanya, gitu. Nah, individu barunya ini berasal dari bagian tubuh induknya. Tuh. Ini ada reproduksi vegetatif, alami, dan buatan. Kalau alami itu ada spora, ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis, lalu ada juga membelah diri, ya. Ada juga tunas. Nah, tunas ini ada dua macam, ada tunas biasa, ada tunas adventif. Tunas adventif ini tunas yang tumbuh selain pada batang. Jadi pada akar ataupun pada daun itu namanya tunas adventif. Lalu ada juga geragih. Dan terakhir ada rizoma atau akar tinggal. Nah, ini contohnya tadi ya, dari vegetatif alami itu ada spora. Spora itu terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Nah, tumbuhan paku dan lumut itu merupakan tumbuhan tingkat rendah. Jadi dia tidak punya saluran khusus atau alat khusus untuk menyebarkan air dan sari-sari makanan. Jadi dia prosesnya terjadi penyerapan saja gitu, difusi osmosis. Kalau tumbuhan yang tingkat tinggi gitu ya, seperti yang kita ketahui, ada yang ada bunganya, ada daunnya, ada akarnya, ada buahnya bahkan gitu ya. Itu tumbuhan tingkat tinggi yang kita kenal sekarang. Nah, contoh lain dari spora ini adalah jamur. Udah tahu ya jamur seperti apa? Jadi udah sering makan juga pasti sudah tahu. Kalau ketika sporanya jatuh di tempat yang cocok, maka dia akan tumbuh menjadi individu yang baru, seperti itu. Yang cocoknya itu apa sih? Biasanya tempatnya lembab gitu ya. Nah, si spora yang pada tumbuhan paku ini contohnya nih, bisa dilihat kalau di balik daunnya itu ada yang bintik-bintik orange gitu. Itu apa ya? Nah, gitu tuh sporanya. Kotak sporanya kalau pecah dia akan tersebar gitu ya. Jadi seperti debu-debu yang berterbangan itu ya, spora itu. Ketika jatuh di tempat yang lembab dan tepat, maka dia akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, bagian bawah kiri itu contoh spora lumut ya, itu pada marhantia, lumut hati gitu. Ada bagian sporofitnya menghasilkan spora, ada gametofitnya menghasilkan gamet. Gamet itu sel kelaminnya gitu ya. Nah, ini pada spora pada jamur itu terlihat ya, sporanya tersebar gitu. Pada roti. Jadi roti itu tersusun dari ragi ya. Jadi kalau rotinya jamuran ya berarti jamur yang berjamur gitu ya. Nah, ini lumut hati. Ada juga membelah diri. Membelah diri itu satu individu membelah menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya gitu. Nah, contohnya pada plankton. Plankton ini ada dua jenis, ada fitoplankton, ada zooplankton. Kalau fitoplankton itu tumbuhan, jadi plankton yang mirip dengan tumbuhan. Kalau zooplankton itu plankton yang mirip dengan hewan. Kalau kalian sering nonton film SpongeBob gitu ya, itu di situ ada ya pemeran antagonisnya plankton. Nah, itu si plankton itu hewan bersel satu kan ya, kalau namanya zooplankton. Tapi kalau mirip tumbuhan itu namanya fitoplankton. Nah, fitoplankton ini contohnya Euglena, dia biasanya membelah diri gitu ya. Yang membuat danau atau kolam berwarna hijau itu salah satunya fitoplankton. Jadi fitoplankton itu makanan dari hewan-hewan yang ada di air ya. Paus juga itu makannya fitoplankton
ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar, atau udang gitu ya, itu makanannya fitoplankton, udang, cumi-cumi. Nah ini bertunas atau tunas biasa itu tumbuh pada bagian pinggir batang, contohnya pada bambu, tebu, dan pisang. Kalau kalian tahu rebung ya, isi dari lumpia Semarang, nah itu berasal dari bambu muda. Tunas adventif itu tunas yang tumbuh di selain batang. Contohnya pada akar itu sukun dan cemara gitu ya. Lalu cocor bebek. Cocor bebek ini kalau kalian nanam itu nggak perlu dikubur si daunnya. Diputusin aja ya, dipetik daunnya gitu. Lalu tumbuh sendiri di atas tanah, tidak perlu dikubur. Tuh. Ini rizoma ini akar tinggal. Dia tumbuhnya mendatar dan biasanya di bawah permukaan tanah. Contohnya jahe-jahean, lalu kuning gitu ya, kunir, terus lengkuas, dan macam sebagainya, itu tumbuhnya di bawah tanah secara horizontal atau mendatar. Lalu geragi itu biasanya pada rumput-rumput teki gitu ya, itu tumbuhnya secara geragi atau menjalar di atas permukaan tanah. Itu bedanya dengan tadi ya, dengan rizoma atau akar tinggal. Ini umbi akar sudah jelas ya, akarnya itu berubah menjadi cadangan makanan, contohnya pada singkong, wortel, lobak, dan dahlia. Umbi batang jelas cadangan makanannya ada di batang, nampak seperti akar ya sebenarnya si kentang ini, padahal sebenarnya batang dia itu contohnya pada kentang dan ubi jalar. Ada mata tunasnya juga gitu ya, mata tunasnya itu biasanya tumbuh di bagian batang kentang itu sendiri gitu. Ini umbi lapis itu contohnya pada bawang merah, lebih terlihat dengan jelas gitu ya. Jadi ada sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Tuh. Itu saja mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjut setelah perkembangbiakan secara vegetatif buatan.